Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi huwallah. Bismillahil-syafi huwallah. Bismillahil-muwafi huwallah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam. Taha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufdina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amto ya'il kafha ya ain sod. Birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma bismillahi alif lam mim ilmullah nurus samawati wal ard. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nar. Al-hadis. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa setia dalam perjuangan suci, perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang mempertaruhkan ilmunya dalam perjuangan sucinya, baik yang mempertaruhkan jabatannya, yang mempertaruhkan harta dan bendanya, yang mempertaruhkan waktu dan tenaganya, dan bahkan yang mempertaruhkan tetesan keringat dan darahnya demi tegaknya perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah. Khusus wabil khusus kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita, yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, dan semoga dihimpun seluruh murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan birhul kudus beliau di alam perjuangannya, perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Wijatno beserta keluarga besarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disukseskan perjuangan beliau dalam li'illahi kalimatillah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fitnil Islam yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali dari hati kita yang paling dalam, bersama-sama kita haturkan rasa syukur tasyakur, rasa terima kasih yang mendalam keharibaan Zat sesembahan kita yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih sayangnya, setiap saat dan detik mencurahkan nikmat-nikmatnya. Dan sesungguhnya kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari dari hati yang paling dalam kita ikrarkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala fi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Rasulullah hadir adalah untuk membenahi akhlak kita manusia dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah hadir adalah untuk menghantarkan kita manusia agar mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita dari Allah dan akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah adalah hal yang wajib. Kembali kepada Allah itu fardu ain. Kembali kepada Allah itu tidak bisa tidak. Setiap pribadi manusia mempunyai tanggung jawab yang sama, harus mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah cara kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita semua. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang sangat gamblang. Sulitnya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diibaratkan memasukkan unta ke lubang jarum. Unta yang sebesar itu harus mampu masuk di dalam lubang yang sekecil itu, yaitu lubang jarum. Tatkala proses memasukkan unta ke lubang jarum itu dengan akal, dengan akliyah, maka tentunya suatu hal yang mustahil. Saudaraku rahimakumullah, demikian juga bagaimana manusia ini mampu kembali kepada Allah. Ini adalah suatu hal yang mustahil, tetapi ini wajib bagi kita karena kita dari Allah dan harus mampu kembali kepada Allah.
Kalau sampai kita tidak mampu atau tidak bisa kembali kepada Allah, maka disinilah siksa akan mendera di dalam perjalanan. Na'udzubillah min. Saudaraku rahimakumullah, di satu sisi kembali kepada Allah ini wajib, harus. Di sisi lain Rasulullah memberikan gambaran mustahil, sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang mustahil. Maka tatkala kita membaca hadis ini dengan akal saja, tanpa dengan berserah diri kepada Allah, maka ini seperti hal yang bertentangan atau bertolak belakang. Kembali kepada Allah adalah suatu hal yang harus kita lakukan, sedangkan itu adalah mustahil, seperti memasukkan unta ke lubang jarum. Sebetulnya baginda Rasul Muhammad SAW sedang menggiring kita umatnya, sedang mengarahkan kita umatnya, sedang mendidik kita umat untuk betul-betul menengadah dan menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mampu, Zat yang maha perkasa dan dikdaya. Alhamdulillah. Wajib kembali kepada Allah, tetapi beratnya seperti memasukkan unta ke lubang jarum. Hikmahnya adalah Rasulullah menggiring kita, mendidik kita bahwa sesuatu hal yang di luar akal, di luar kemampuanmu, maka kita membutuhkan pertolongan dari zat sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses kembali kepada Allah adalah hal yang sangat ajaib, sesuatu hal yang sangat-sangat ajaib, dan itu hanya mampu tatkala ada campur tangannya Allah. Itu hanya mampu tatkala manusia itu mau mengaku di hadapan Allah tasliman, berserah diri. Bagaimana mungkin kita mampu kembali kepada Allah, Allah Zat yang maha suci, Raja dari kesucian, sedangkan kita manusia penuh dengan dosa dan nista, penuh dengan kotor dan hina. Maka butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita manusia ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, harus ada kesungguhan di dalam kita berjuang untuk kembali kepada Allah, di dalam berjuang mengembalikan segala hal yang tidak kita miliki. Apa yang kita tidak miliki di dalam kehidupan ini, semua ini adalah milik Allah. Kembali kepada Allah, mengembalikan haknya Allah, mengembalikan milik Allah. Jiwa ragaku ini milikmu ya Allah, istri dan anak ini milikmu ya Allah, harta benda ini juga darimu ya Allah, pangkat derajat ilmu apapun ini semua adalah milikmu ya Allah. Maka aku kembalikan kepadamu, aku bawa ya Allah, untuk senantiasa menghamba kepadamu. Semua darimu dan hanya kepadamu akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di depan beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Wijatno sudah memberikan wawasan, pandangan dan nasihat yang diambil dari sabda Rasul dan firman Allah, mengingatkan kita semua tentang pentingnya perjuangan, mengingatkan kita semua tentang pentingnya pengorbanan, sehingga berjuang ngaji tidak hanya mendengarkan pengertian, tapi harus mampu mewujudkan di dalam langkah kehidupan, agar langkah-langkah kita
sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rutinitas pengajian lapanan malam Ahad Pon. Dan malam ini adalah malam penutupan menjelang hadirnya bulan Ramadan, dan bismillah kita buka kembali di bulan Syawal. Dikarenakan malam Ahad Pon insya Allah sudah masuk di bulan suci Ramadan, maka pengajian kita ajukan di malam ini. Yang pertama, atas nama pribadi, keluarga, dan juga majelis taklim, kami menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku rahimakumullah yang ikhlas di setiap satu lapan kita hadir untuk bersilaturahim dan bermunajat keharibaan Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas berjuang, berlatih, berbenah bersama-sama agar menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perjuangkan bersama, betul-betul bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, membuka pintu keberkahan, kemudahan dari Allah di dalam kita menggapai ridho Allah, membawa pribadi, keluarga, dan masyarakat menuju ridho Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, atas nama pribadi, keluarga, dan perjuangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, kesalahan dalam bentuk apapun, baik kesalahan lahir maupun batin, tutur kata yang lantur tak teratur, ucapan yang menorehkan luka dalam hati, perilaku kesalahan dalam etikat, kurangnya dalam mendoakan dan memberikan contoh, serta bentuk kesalahan lahir dan batin, maka di malam ini kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa dalam perengkuhan kasih sayang Allah, dan di penutupan sementara malam ini betul-betul ditutup segala pintu kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, kekafiran, kemusyrikan, kebatilan dari diri kita dan keluarga kita, dan dibukakan beribu-ribu pintu keberkahan sebagai bekal modal dalam menggapai ridha Allah. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebentar lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah yang telah dihaturkan, disampaikan oleh beliau sesepuh kita di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana kewajiban puasa yang pernah ditetapkan, diwajibkan untuk umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu kembali takwa. Alhamdulillah. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala ini jelas tujuan hadirnya bulan puasa, tujuan hadirnya kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
agar kembali bangkit kekuatan untuk patuh kepada Allah, kekuatan untuk peduli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan untuk mengendalikan diri kita, kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus kita garis bawahi. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita kembali patuh kepada Allah. Maka pertanyaannya, yang menjadikan tidak patuh kepada Allah itu apa? Maka di bulan suci Ramadan sudah jelas kita menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita dari fajar sampai maghrib. Sesuatu hal yang halal, makan minum itu halal. Sesuatu hal yang halal di luar bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk mencegahnya. Alhamdulillah. Makan minum halal, berhubungan suami istri halal, dan lain sebagainya dicegah dari fajar sampai maghrib. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hikmah Ramadan, agar kita betul-betul kembali sadar, agar kita betul-betul kembali menyadari roh suci kita bangkit sebagai kendali di dalam hati kita, mengendalikan nafsu kita, bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita jalankan, dan tatkala Allah melarang kita tinggalkan. Alhamdulillah. Hasil daripada satu bulan di bulan suci Ramadan akan membentuk giroh kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkit kembali semangat, tekad, kekuatan untuk bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kembali takwa. Apa saja yang menjadi perintah Allah akan kita jalankan, dan apa yang menjadi larangan Allah akan kita tinggalkan. Walaupun perintah Allah itu berat, walaupun perintah Allah bertentangan dengan hawa nafsu kita sendiri, walaupun larangan Allah ini begitu manis, begitu nikmat, harus kita tinggalkan. Walaupun itu yang kita rindukan oleh nafsu kita, harus legowo meninggalkannya. Inilah hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka nasihat dari guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Resa, ruh puasa itu adalah pengendalian diri. Orang berpuasa itu ruhnya adalah pengendalian diri, mengendalikan nafsu kita, sehingga dari pengendalian diri yang baik dan benar akan mampu menorehkan ketakwaan di dalam kehidupan. Tanpa pengendalian diri, tanpa ruh pengendalian diri, takwa itu suatu hal yang mustahil. Takwa itu hanya sebatas omongan, pengertian. Takwa ini hanya sebatas tulisan, sebab mampunya manusia bertakwa tatkala sudah lulus ujian pengendalian diri yang mana? Diri kita, nafsu amarah, diri sufiyah, diri lawamah, yang setiap saat dan detik senantiasa ingin menguasai hati manusia, harus dikendalikan. Alhamdulillah. Ini adalah takwa. Bahasa Qur'annya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Saudaraku rahimakumullah, maka ketakwaan adalah kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Segala apa yang menjadi perintah Allah kita jalankan, yang menjadi larangan kita tinggalkan. Takwa, daripada takwa ini adalah jati diri ruh manusia kepada Tuhannya, penghambaan kepada Tuhannya, sehingga puncak daripada ketakwaan adalah manusia ridho ikhlas mewujudkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengalahkan kehendak nafsunya sendiri. Ini puncak penghambaan, puncak ketakwaan. Muttaqin hakiki adalah manusia yang betul-betul ikhlas mewujudkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya, senantiasa setiap saat dan detik berserah diri kepada Allah, senantiasa setiap saat dan detik eling lan waspada apa yang menjadi kehendak Allah, dia siap untuk mewujudkan. Oh, dia adalah menjadi cerminan daripada kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dibutuhkan pengorbanan yang totalitas, mengalahkan kehendak pribadi, memenangkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, maka dari kalimat ini mari kita belajar. Sudahkah kita memenangkan kehendak Allah dalam hidup kita? Dan sudahkah kita ikhlas mengalahkan kehendak nafsu pribadi kita? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, pagi, siang, sore, malam, mari kontrol terus daripada zahir dan batin kita. Tuntunan Rasulullah menjadi suri tauladan kita. Al-Quran hakama, Al-Quran imama, menjadi pedomannya. Apa saja yang diperintah oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah, mari kita belajar untuk bertakwa, memenangkan, menomorsatukan kehendak Allah dan ikhlas mengalahkan kehendak nafsu kita sendiri. Dari bangun tidur kita praktek, tidak hanya berteori. Begitu kehendak nafsu kita ingin tidur, sedangkan ini waktunya untuk sholat subuh, maka disinilah ketakwaan diuji. Tidak hanya sekedar dibahas, tidak hanya sekedar menjadi pengertian tentang takwa dan muttaqin, tetapi prakteknya harus betul-betul terwujud dalam langkah kita. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Ini waktu subuh. Apakah engkau akan memenangkan kehendak Allah, panggilan Allah, ataukah engkau akan memenangkan egomu sendiri? Nafsul lawamah yang meraung-raung ingin merebut kontrol dalam hati kita. Disinilah ujian ketakwaan. Saudaraku rahimakumullah, maka manusia di akhir zaman semakin sulit untuk menjadi muttaqin hakiki. Kenapa? Sebab nafsu manusia di zaman akhir ini begitu meningkat. Nafsu manusia di zaman akhir ini begitu dahsyat di dalam menghantam dada manusia. Tipu daya iblis laknatullah masuk di dalam relung hati manusia agar manusia gagal dalam mencapai predikat muttaqin hakiki. Na'udzubillah. Saudaraku rahimakumullah, maka akan banyak ujian takwa. Di saat kita menghadapi permasalahan, apakah kita akan memilih jujur atau berbohong? Di saat kita menghadapi satu kesenangan nafsu kita, sedangkan kesenangan ini dibenci oleh Allah, dilarang oleh Allah, disitulah ujian ketakwaan dimulai. Disitulah ujian penghambaan dimulai. Maka tatkala nafsu bertengger di dada manusia, ketakwaan hanya sebatas pengertian. Tetapi tatkala asma Allah, nur Allah, cahaya ilahi bertengger di dalam dada manusia,
maka manusia akan tergerak menjadi muttaqin yang hakiki. Tinggal kita memilih asma Allah yang bertengger di dada kita, ataukah nafsu yang kita biarkan terjadi pembiaran yang sudah berpuluh-puluh tahun. Sudahkah kita itu menyadari bahwa yang bertengger dalam nafsu sekarang adalah belum asma Allah? Sudahkah kita manusia ini sudah menabuh genderang peperangan, berjihad fi sabilillah untuk menuju kemerdekaan yang hakiki? Ataukah kita pasrah sumarah kepada penjajah yang begitu sadis di dalam menguasai hati kita? Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin cepat manusia menyadari maka akan semakin baik. Semakin cepat manusia menabuh genderang perjuangan kepada kebatilan, itu semakin baik. Karena sesungguhnya kita tidak tahu batas umur kita di dunia. Celaka manusia yang tatkala Israel hadir tetapi dia belum merdeka, jangankan merdeka, bertarung dengan penjajah di dalam hatinya saja sendiri belum terjadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apalagi merdeka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang sangat-sangat gamblang. Maka tatkala manusia sudah berikrar berjihad fi sabilillah, tatkala manusia sudah berikrar untuk melawan hawa nafsunya, walaupun dia belum menang, walaupun dia belum merdeka, ajal sudah menjemputnya, maka dia termasuk golongan manusia yang merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia ini meninggal di jalan, belum sampai tujuan yaitu kemerdekaan, penghambaan yang hakiki, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah meninggal. Sabda Rasulullah, dihukumi manusia yang sudah merdeka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudaraku rahimakumullah, maka penting sekali kita mulai perjuangan kita. Penting sekali kita mulai untuk memerangi penjajah-penjajah di dalam republik jiwa raga kita. Maka mau kita mulai dari mana? Kembali kepada pribadi kita, berserah diri, beristiqomah, mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, bulan ini aku mulai untuk melawan amarahku ya Allah, untuk melawan kesombonganku, untuk melawan keangkuhanku, untuk melawan kebencianku, untuk melawan dendam kesumat yang membakar hatiku, untuk melawan buruk sangkaku. 1 bulan ini Allah, aku akan bertempur mati-matian dengan asmamu, dengan kalimatmu ya Allah, mohon ridhamu, menggunakan ayat-ayatmu untuk memerangi amarahku ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Saudara-saudara, maka begitu kita sudah berikrar memerangi amarah, akan ada reaksi dari amarah itu, sehingga akan bermunculan di dalam diri kita, oh ternyata ini musuhku, oh ternyata amarah itu mempunyai strategi ini, oh ternyata di saat aku disanjung menjadi sombong, ini adalah ilusi dari amarahku. Oh tak kala aku dihinakan, dijelek-jelekkan, aku marah, ini pun ilusi dari amarahku. Akan dibekali kita pengertian demi pengertian yang benar tentang amarah, dibekali kita kekuatan demi kekuatan untuk melawannya, dibekali kita ilmu haknya Allah untuk bisa mengendalikan amarah. Alhamdulillah. Oh bulan ini ya Allah, aku mulai untuk melawan nafsu sufiyah, untuk melawan hubbud dunyaku ya Allah.
Aku ini cinta kepada harta benda berlebihan ya Allah, menjadikan aku seringkali melalaikan sholat, menjadikan aku bakhil seringkali ya Allah. Kewajiban 2,5% tidak aku keluarkan seringkali ya Allah. Begitu berat aku mengeluarkan harta di jalanmu, sedangkan ini adalah kewajiban. Bulan ini aku mulai melawan dari lawamah nafsu hayawanku ya Allah. Tidurku tak terkendali ya Allah, makan minum tak terkendali ya Allah, syahwatku menjadi-jadi ya Allah. Maka detik saat ini 1 bulan ini ya Allah, aku niat demi Engkau, demi Rasulullah, wallah wa rasul, demi Allah, demi Rasulullah, demi tegaknya iman takwa, demi penghambaanku kepadamu, mulai detik saat ini ya Allah, aku fulan bin fulan akan berjihad melawan nafsu lawamahku. Alhamdulillah, ini yang dibutuhkan. Maka orang yang sudah berikrar dalam hatinya tidak harus diucapkan. Ikrar ini di dalam hati kita menjadi satu komitmen tekad kita. Tidak harus kita gemborkan dengan suara yang keras. Di dalam hati kita pun boleh diiktikadi 1 bulan ini waspada untuk melawan gerakan nafsu kita. Yakin kalau nafsu ini sudah kalah, nafsu ini pernah kita tundukkan sekali saja, amarah pernah dengan kekuatan fullnya menghantam, tapi kita berhasil menepisnya 1 kali saja, maka amarah akan runtuh, dia akan tunduk di hadapan roh suci kita manusia. Alhamdulillah, 1 kali saja kita pernah mengalahkannya. 1 kali saja kita pernah mengalahkan Sufyan. Mau infak, mau zakat, mau sedekah, beratnya minta ampun. Aku mau mengeluarkan 100.000, berat sekali untuk yatim piatu, fakir miskin. Sekali kita mampu menghadapi, mengalahkannya, bismillah, tidak cuma 100.000, 1 juta aku keluarkan untuk fakir miskin. Alhamdulillah, Sufyan langsung glosor, berarti sudah terkalahkan. Alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah, 1, hawa nafsu yang sudah pernah kita tundukkan karena Allah, sudah pernah terkalahkan, maka powernya akan menurun. Dia akan takut kepada ruh suci kita. Tetapi sebaliknya, di saat nafsu ini sudah setiap saat berkali-kali mengalahkan ruh kita, maka nafsu ini akan bertambah kekuatannya, dan ruh suci ini akan menjadi bulan-bulanan hawa nafsu. Amarah sudah jelas, oh dia salah kok, diingatkan saudaranya malah nyente-nyente, oh dia salah, diperingatkan oleh Allah lewat semesta, nggak terima, tetapi kita tidak mampu menyalahkannya, maka jadilah kita mujoho nafsu. Seperti mendidik anak, anak salah dibiarkan, anak lalai dibiarkan, begitu besar mau kita ingatkan, maka anak sudah terlanjur dibiarkan. Pembiaran dari kecil sehingga tatkala anak dewasa, maka orang tua menjadi budaknya. Na'udzubillah min. Dinasihati 1 balas 10, dinasihati 10 bahas 100, disentak ngampleng, disentak minggat. Na'udzubillah min. Hasil dari pembiaran, orang tua meninggalkan tanggung jawab. Waktu anak ini masih kecil, di mana tatkala anak ini ditekan dengan kasih sayang, dia belum mengenal minggat, belum mengenal bantah, belum mengenal melawan orang tua. Inilah masa keemasan kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai sudah besar dikerasin, banting. Salah siapa? Salah orang tuanya sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini ibaratnya
dalam kita mengendalikan nafsu. Siapa itu nafsu? Sedulur kita. Kita roh suci ini sebagai pancernya. Leluhur Jawa ngendika akan kadang papat limo pancer inilah pimpinannya. Kadang ini harus terkendali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia yang sampai detik saat ini belum mampu dan belum pernah mengalahkan nafsunya, dan bahkan belum pernah menabuh genderang perang terhadap nafsunya, maka dia termasuk menjadi budaknya hawa nafsu. Di saat manusia menjadi budak nafsunya sendiri, dia tidak akan mampu kembali kepada Allah. Di saat roh ini mau kembali kepada Allah, nafsu ini akan menghalanginya, sebab nafsu belum pernah dikalahkannya. Kemerdekaan adalah kalahnya nafsu, tunduknya nafsu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa hikmahnya la'allakum tattaqun, agar kita kembali merdeka. Berpuasa adalah agar kita kembali takwa. Takwa adalah kemerdekaan. Ruh kita merdeka dari belenggu nafsu, sehingga ruh ini betul-betul bebas sebebas-bebasnya di dalam menghamba kepada Tuhannya, di dalam menjalankan tugas sucinya, menjalankan tugas sucinya di semesta ini, sehingga roh ini mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tatkala dada manusia yang bertengger hawa nafsunya, Allah beri modal manusia untuk bisa beramal soleh agar bisa kembali kepada Allah dengan ilmu. Begitu manusia mengajarkan, menyampaikan ilmu yang diterima dari Allah, tiba-tiba dia merasa lebih hebat daripada yang menerima ilmu. Ini pun ilusi nafsu. Ini ilusi nafsu. Seorang yang punya bekal ilmu untuk menghamba kepada Allah, maka dengan dia menyampaikan ilmunya, tatkala yang bertengger di dadanya adalah asma Allah, dia akan sadar sesadar-sadarnya bahwa menyampaikan ilmu itu bagian dari tugasnya di alam semesta. Dengan menyampaikan ilmu dengan tulus ikhlas, ini bagian dari penghambaan kepada Allah, maka dia akan semakin bersyukur. Kenapa bersyukur? Sebab dia dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberikan bekal modal pangkat oleh Allah, maka dia akan mengambil keputusan kebijakan yang membawa maslahat untuk manusia, kebijakan-kebijakan yang membawa manfaat untuk semesta. Maka dengan pangkatnya dia mengambil keputusan yang baik dan membawa manfaat. Dia tidak akan congkak sombong merasa lebih mulia daripada rakyatnya, sebab sadar ini bagian tugasnya yang diberikan Allah di semesta. Alhamdulillah. Ada manusia yang dibekali dengan harta yang lebih daripada yang lain, kemudian dia menyantuni, kemudian dia membantu, kemudian ini disedekahkan untuk kemanfaatan, maka tatkala yang bertengger di dalam dadanya adalah asma Allah, dia akan bersyukur bahwa dia sudah dipakai oleh Allah sebagai perantara rizki untuk semesta saudaranya. Alhamdulillah. Sebaliknya di saat nafsu yang bertengger, maka dia memberi, merasa akan lebih mulia daripada yang diberi. Hadirnya adalah kesombongan. Ini ilusi nafsu. Ini harus dipelajari. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka banyak manusia yang kelihatannya berjuang, sudah bangun ratusan masjid, sudah betul-betul hebat di dalam langkah dan perbuatannya, tetapi karena tidak mampu menjaga keikhlasan dalam jiwanya, menjadikan semua sia-sia, terbakar oleh hawa nafsunya sendiri. Astagfirullahaladzim. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, keluarga besar
Majelis Ta'lim At-Tadkir yang ada di Kaliaren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali, ngaji adalah mengkaji diri. Ngaji adalah mengasah jiwa kita. Dengan ngaji Quran hadis, berarti Al-Quran dan sunnahnya Rasul menjadi cerminan untuk kita memperbaiki langkah lahir dan batin agar semakin baik sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya di bulan suci Ramadan ini mari bersama-sama kita jalani dengan sepenuh hati kita. Kita jalani dengan sepenuh rasa kita. Betul-betul Ramadan adalah la'allakum tattaqun, untuk menumbuhkan jiwa-jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita evaluasi pelanggaran-pelanggaran apa saja yang selama ini telah kita lakukan. Kita evaluasi perintah-perintah Allah apa saja yang sampai saat ini kita abaikan, dan larangan apa yang kita terjang. Mulailah kita benahi satu persatu. Mulailah menabuh genderang perang dengan nafsu kita sendiri. Jihadul akbar, jihadun nafsi, perjuangan yang besar itu melawan nafsu kita sendiri, bukan melawan saudara kita, melawan diri kita sendiri, agar betul-betul hadir kemerdekaan yang hakiki, merdeka dari penjajahan hawa nafsu kita, sehingga betul-betul kita menjadi pribadi yang muttaqin hakiki, pribadi yang total dalam menghamba kepada Allah. Inilah pribadi yang ditolong oleh Allah, yang mampu kembali walaupun sesulit memasukkan unta di lubang jarum, karena dia menjadi pribadi yang muttaqin hakiki. Dia ditolong oleh Allah hingga mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan muttaqin hakiki. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari yang sudah batal dipersilakan untuk kita lanjutkan sholat sambil menunggu saudara kita yang lagi wudhu. Mari kita istighosah. Bifadlikal karim ya Allah Ta'ala ya Azza wa Jalla.